Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa melanjutkan materi kita, masih dalam sifat daripada Nabi, yang mana sebelumnya kita sudah membahas sifat wajib Nabi dan sifat jaiz Nabi. Kemudian Nabi pula memiliki keistimewaan, yang mana di kitab Aqidatul Awam dijelaskan, qala nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain ya rabbil alamin. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilu didu kulli wajibi fafadli khamsina bi hukmin wajibi. Ismatuhum kasairil malaika. Ismatuhum, adapun penjagaan mereka, yaitu Nabi memiliki sifat ismah. Ismah adalah sifat menjaga. Artinya mereka itu dijaga Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat atau kesalahan. Kasairil malaikati, seperti para malaikat semuanya. Seperti semua malaikat. Wajibatun, itu wajib, hukumnya wajib. Para nabi itu memiliki sifat ismah. Wa fadlu, dan para nabi lebih utama. Wa fadlu, dan para nabi lebih utama al malaikata, daripada malaikat. Nabi lebih utama daripada malaikat. Walaupun malaikat Jibril yang memberikan wahyu kepada mereka atau sebagai guru para nabi. Walaupun malaikat Jibril, di sini para nabi itu lebih utama. Wal mustahilu, adapun sifat mustahil. Sifat mustahil bagi nabi itu apa? Diddu kulli wajibi, yaitu kebalikan dari setiap sifat wajib. Kebalikan dari setiap sifat wajib. Fahfad, maka hafalkanlah. Li khamsina, bagi 50 sifat ini, yaitu sifat bagi Allah dan sifat bagi Rasulnya. Bihukmin wajibi, dengan hukum wajib. Bihukmin wajibi, dengan hukum yang wajib. Nah, maksud daripada dua bait di sini menjelaskan bahwasanya para nabi dan rasul itu memiliki sifat ismah, yaitu sifat selain sifat wajib dan sifat jaiz. Apa itu ismah? Tadi sudah dikatakan bahwasanya ismah adalah sifat penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dari melakukan maksiat dan kesalahan ataupun dosa. Jadi para nabi itu tidak pernah melakukan maksiat walaupun sedikit, walaupun sekecil apapun. Kalau semisal kok bentuknya itu kesalahan, itu bukan maksiat. Contohnya seperti Nabi Adam. Nabi Adam tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah melakukan dosa. Ustaz, itu dicerita Nabi Adam pernah makan buah khuldi, itu bagaimana Ustaz? Nah, padahal itu kan dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Nabi Adam benar memakan atau mencicipi. Dzaqo itu mencicipi buah khuldi. Benar, itu terjadi. Akan tetapi bahwasanya Nabi Adam mencicipi itu tidak karena kemauan dan tidak karena niat yang disengaja. Sebabnya kalau diceritakan Ibu Hawa itu ditipu oleh setan, menipu. Dikatakan bahwasanya itu buah khuldi adalah buah abadi. Jikalau orang itu memakan buah itu, dia akan
langgeng, akan selama-lamanya di surga dan akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu dengan bujukan setan, yang mana setan itu juga bersumpah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana? Kemudian maka dari itu tertipu. Ibu Hawa tertipu, Nabi Adam juga tertipu. Makanya Nabi Adam itu tertipu kenapa? Karena yang dia tahu bahwasanya tidak ada orang yang bersumpah menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala kecuali benar. Makanya ini tertipu dan tidak ada kesengajaan sedikit pun untuk melakukan maksiat. Maka dari itu, ketika orang melakukan yang bentuknya maksiat atau kesalahan, akan tetapi tidak disengaja, maka itu hukumnya tidak dosa. Maka hukumnya tidak dosa. Seperti contoh, orang puasa, kemudian dia lupa makan atau minum, otomatis puasanya masih sah. Kenapa? Karena lupa, tidak sengaja. Begitu pula orang melakukan kesalahan, akan tapi tidak disengaja, lupa atau tidak sadar, itu tidak dinamakan salah, itu tidak dinamakan maksiat. Begitu pula kasus di sini, Nabi Adam tidak sadar dan tidak sengaja, maka dari itu ini tidak maksiat. Akan tetapi betul bahwasanya konsekuensi daripada memakan buah itu adalah dia akan tinggal di dunia. Maka dari itu Nabi Adam dan Ibu Hawa akhirnya tinggal di dunia dan menjadi khalifah di dunia ini sebagai pengganti atau pengelola bumi dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah termasuk daripada hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga misi dalam penciptaan manusia yaitu sebagai khalifah. Nah, ketika kita pikir ketika Nabi Adam tidak memakan itu, otomatis itulah sebagai jalan menuju manusia itu ditaruh di bumi dan sebagai khalifah. Nah, seperti itu. Nah, berarti sifat ismah adalah sifat penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya dari perbuatan maksiat atau untuk menghindari perbuatan maksiat atau dosa. Nah, seperti itu. Kemudian para nabi dan para rasul itu lebih utama daripada malaikat. Memang malaikat tidak pernah dosa. Malaikat adalah makhluk yang suci, makhluk yang diciptakan dari cahaya. Akan tetapi manusia bisa melebihi derajat daripada malaikat. Siapa mereka? Yaitu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul ini lebih utama daripada malaikat. Baik. Kemudian bait yang selanjutnya tadi wal mustahilu didukuli wajibin. Ini menjelaskan sifat mustahil. Baik sifat mustahil itu bagi Allah ataupun sifat mustahil bagi nabi. Sifat mustahil itu bagaimana? Sifat mustahil adalah sifat kebalikan dari setiap sifat wajib. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wujud. Berarti kebalikan wujud adalah adam, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qidam, dahulu. Berarti kebalikannya yaitu sifat mustahilnya adalah sifat hudus. Begitu pula dengan sifat-sifat nabi. Nah, sifat-sifat nabi bagaimana? Sifat nabi, sifat wajibnya ada 4. Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Sidik, jujur. Mustahilnya berarti kadhib, bohong. Kemudian yang kedua, tabligh. Tabligh yaitu menyampaikan. Berarti kebalikannya adalah kitman. Kitman artinya menyembunyikan, tidak disebarkan. Risalah kenabiannya atau wahyunya tidak disebarkan. Itu nggak mungkin, mustahil sekali. Kemudian yang ketiga, amanah. Amanah itu bisa dipercaya. Berarti kebalikannya adalah khianah atau berkhianat. Nggak mungkin seorang nabi itu berkhianat, mengingkari, berkhianat. Nggak mungkin sekali. Kemudian yang terakhir adalah fatonah. Fatonah itu cerdas. Otomatis kebalikannya adalah baladah atau jahalah, bodoh. Ini nggak mungkin sekali masa ada nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala
dia orang yang tidak pintar. Ini nggak mungkin sekali, wong delegasi negara aja harus pintar, apalagi ini adalah delegasi atau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus sempurna. Maka dari itu memiliki sifat wajib 4 dan juga sifat mustahilnya juga ada 4. Nah, ketika kita sudah tahu semuanya ini yang sudah saya sampaikan, dan di video sebelumnya sudah saya sebutkan sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiznya Allah, sifat Nabi yang wajib, yang jaiz, sudah saya sebutkan, dan juga ada skemanya semuanya, bisa kalian lihat di video sebelumnya. Maka dari itu, ketika kita udah tahu semuanya, maka fahfat li khamsina bihukmin wajibi. Hafalkanlah, jagalah 50 sifat ini. Jumlah totalnya dari sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Nabi itu ada 50. Hukum menghafal ini, hukum tahu sifat-sifat ini adalah hukumnya wajib. Kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, hukumnya wajib tahu dan menjaga dan menghafalkannya. Apa 50 itu? Kalau dirinci, yaitu 20 sifat wajib Allah, kemudian sifat mustahilnya juga 20, ditambah 1 sifat jaiz Allah, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Berarti jumlahnya 41 sifat. Ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk sifat bagi Nabi, yaitu 4 sifat wajib. Kemudian kebalikannya sifat mustahil juga ada 4, ditambah 1, yaitu sifat jaiz a'radul basyariyah, sifat manusiawi. Jumlahnya berapa? 9. Tadi sifat bagi Allah 41, kemudian sifat bagi Nabi itu totalnya 9. Jumlah total semuanya berarti 50. Pas 50. Nah, maka dari itu di sini hukumnya wajib untuk dihafalkan dan kalian tahu dan paham. Yaitu biar mudah kalian menghafalkan, yaitu hafalkanlah nadhomnya. Sebabnya di nadhom ini sudah disebutkan semua. Wallahu a'lam bishawab.